Jadi kan manusia itu kan dibentuk oleh 3 L. Lahir, problemnya adalah di gurunya. Kalau gurunya jadi saya punya teman, seorang profesor, namanya sama kayak saya, Surya. Jadi dia ambil anaknya, dia bilang gini, kasih saya anak yang paling bodoh. Maka saya akan buat dia jadi juara dunia matematika. Ya ambil anak dari pedalaman Papua, dan itu sudah berapa kali, sekali-sekali boleh diajak podcast temenan. Boleh. Itu benar-benar berhasil jadi juara dunia, dan itu berkali-kali. Jadi kuncinya adalah tahu dulu ini anak potensinya gimana, lalu di drill. Kan ada L yang ketiga tadi, latihan. Ya di drill, pasti bisa. Nah, yang aku mau nanya ini, jadi walaupun mereka nggak bisa menghafal seperti kayak 3x7, 2-1 segala, tetapi at the end of the days, bahkan sampai kuliah pun, mereka bisa doing very well as a leader in the corporation. Karena semuanya kan at the end of the days itu yang lain ya, orang yang memang khusus memang untuk kerja matematika, sama as a CEO, as a director, as a leader, yang memang nggak harus benar-benar go for the micro, harus hafal-hafal hitung-hitungan gitu. Tapi mereka tuh kuat kalau untuk leading, untuk organization seperti itu. Dibandingin kadang-kadang yang kuat di matematika, kecuali memang dia di bidang matematikanya loh kayak gitu. Jadi apalagi makin kesini kan, semuanya kan memang udah bukannya melatih dia nggak bisa matematika terus nggak bisa dilatih. Tapi maksudnya aku bilang ada orang yang nggak bisa seperti itu, tapi dia very successful in that way. Dan untuk hafal-hafalan tuh tadi yang Darren bilang, aku baru lihat Menteri Pertahanan yang dipilih oleh Donald Trump baru kan dites di fit and proper test, suruh sebut 5 negara ASEAN, salah semua gitu. Dia rebut Jepang, Korea Selatan. Itu kayak begitu, itu di level Amerika yang baru terjadi Menteri Pertahanan, tapi ya tetap aja bisa seperti gitu. Ya simpelnya seperti ini. Sebetulnya Indonesia dari sisi segala faktor perlu bermimpi untuk jadi expert. Main bola aja lah gitu ya, dengan fasilitas yang ada. Ya, begitu ambil pelatih dari luar. Yang pertama kali mereka lihat adalah lapangannya, training centernya. Itu selalu jadi masalah kan? Bukankah itu bicara tentang lingkungan? Rumputnya. Iya, rumputnya segala macam. Iya. Kan bilang ini dulu yang harus beresin gitu, rumput. Iya. Tapi dia kan gitu, rumput jadi nomor 1. Begitu pemain bola ini dibawa keluar, udah berbeda. Mereka dapat fasilitas yang berbeda, lingkungannya yang berbeda. Jadi kalau saya sering kasih waktu saya jadi pembicara, jadi kasih ilustrasi. Jadi ada air ya di botol, lalu ini ada cangkir, lalu di sini ada gelas. Jadi ada bentuk yang berbeda. Air itu ngikutin bentuk gelas dan cangkir tadi. Bukan gelas dan cangkir ngikutin air. Kita misalnya kalau masuk di sebuah negara, kita ikutin pola negara itu. Kita balik lagi ke Indonesia, ikut lagi ke Indonesia, seperti Indonesia. Jadi lingkungan itu membentuk kita. Jadi bukan masalah orangnya, tapi lingkungannya. Satu. Terus kemudian balik ke pendidikan tadi. Jadi lingkungan yang diciptakan itu bagaimana? Sistem yang diciptakan itu bagaimana? Makanya saya bilang ini bukan masalah kurikulumnya, ini masalah sistemnya. Sistemnya, lingkungan yang dibentuk dalam sekolah, dalam ruang lebih besar lagi, misalnya di kampus gitu ya. Sistem pendidikan nasionalnya kayak mana? Itu kan lingkungan yang diciptakan oleh pemerintah. Ini kayak mana? Terus para praktisinya bagaimana diberi kesempatan untuk memberi masukan-masukan, untuk ambil bagian gitu. Itu kan lingkungan. Yang pertama, jadi lingkungan. Terus yang kedua, tadi saya bilang kan lahir, lingkungan, latihan. Latihan itu bicara tentang metode. Metode yang bagaimana? Jadi kalau misalnya tadi bola gitu, dibawa kan dilatih keluar, metodenya berbeda dengan yang di sini. Selalu pelatih bola kan dibawa dari luar masuk ke Indonesia, mereka ngeluh gitu karena metodenya berbeda. Jadi yang menentukan itu adalah 2 L yang satu L yang pertama adalah lahir, yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah latihan. Nah, 3 L ini tidak bisa
dipisah satu sama yang lain. Kalau kita pengen ada profil-profil yang sukses dari anak-anak kita, 3L ini harus benar-benar menjadi fokus. Aku tuh soalnya pernah ketemu gini Pak Yo. Ada orang yang matematikanya jeblok, tapi profit and loss jago. Ya kan? Iya. Maksudnya rugi nih. Wah ini untung, Iya. tapi 8 kuadrat bingung dia. Gitu kayak Daryl bilang tadi. Kalau ngitung uang cepat gitu. Nah, ini profit, ini loss. Ini kayaknya lagi bicara diri sendiri nih. Lagi mengangkat diri sendiri dari kekurangannya. Minta afirmasi. Ya, seperti itu. Iya. Iya, maksudnya aku suka ngelihat ada orang-orang yang expert di bidangnya, tapi ternyata ilmu yang mendukung bidang ini dia nggak kuat. Iya, karena dia fokus kan di expert. Jadi nggak apa-apa, asal dia punya expert, nggak ada masalah kan. Bahkan dengan expertnya dia bisa sharing, membantu orang banyak gitu. Aku juga ngelihat di musisi soalnya. Musisi zaman dulu megangnya botol bir. Gitu loh. Kayaknya mesti minum dulu, tiba-tiba keluar karya-karya yang luar biasa gitu loh. Nah, yang zaman sekarang lihat laptop, dipelajarin, yang mabok-mabok dulu malah dipelajarin sama mereka gitu. Jadi aku ngeliat musisi-musisi zaman dulu kayak gini deh, Eddie Van Halen waktu datang di studionya Michael Jackson. Dikasih note dia nggak bisa baca. Iya. Sampai Michael Jackson bilang lagu Beat It. Beat It. Sampai Michael Jackson bilang, udahlah main aja. Dan itu menjadi salah satu solo gitar yang paling the greatest of all time dibilangnya. Solo gitarnya Eddie Van Halen di lagu Beat It Michael Jackson. Padahal itu nggak pakai note. Jadi ternyata ada ya orang-orang kayak gitu ya. Ya kalau kembali ke kita diciptakan itu kan memang dipanggil untuk menjadi sesuatu kan, menjadi seseorang. Jadi justru ya disitulah kata kuncinya kan. Saya diciptakan menjadi seorang guru. Itu masuk kategori L yang pertama ya berarti ya? Yang lahir? Iya, sampai kita menemukan jati diri kita kan. Dan kita nggak bisa jadi orang lain kan. Karena orang lain menemukan jati diri dia. Dan itu akhirnya kita menjadi sadar bahwa kita nggak bisa sendirian. Kita butuh yang lain. Iya. Untuk saling melengkapi. Jadi memang butuh expert-expert. Oke. Tadi Pak Yo diulang lagi yang 3L-nya tuh, Pak Yo? Lahir, lingkungan, Latihan. Oke. Lahir itu berhubungan dengan apa yang dibawa, potensi, bakat, karakter, gaya belajar. Nah, aku pikir itu kan part of the reparenting. Jadi reparenting tuh salah satunya juga ya kita harus yang 3L-nya itu. Iya. Untuk bisa mengetahui dulu gitu ya. Ya, sampai latihan itu semua. Ya, Ya, baik yang anaknya, baik parentnya gitu. betul. Jadi kalau sidik jari itu kan membaca apa yang dibawa sejak lahir. Lahir kan L-nya Iya. tuh. Kalau tes lain kan, misalnya tes psikolog, tes IQ, itu ngetes pada saat hasilnya itu membaca hasilnya, maksudnya tes IQ. Tes IQ itu membaca report pada saat itu, pada saat dites. Sama kayak DISC juga sama. Sama. Ya, oke. Kalau ini yang dibawa sejak Lahir, lahir. oke. Oke. Jadi L berikutnya kan berbeda. ada yang lingkungannya itu kan. Betul. Bagaimana dia bertumbuhnya, pengaruh situasinya. Terus baru yang L yang ketiga yang latihan. latihan. Iya. Jadi latihan itu bisa di sekolah, bisa di tempat kursus, bisa di tempat komunitas-komunitas mereka ada. Dan ini salah satu jawabannya di parent safe-nya juga. Iya, kan orang tua bisa membantu anak menemukan lingkungan dan tempat dia berlatih. Iya. Tuh, gue mulai ketemu Kan jawabannya lingkungan tuh yang- reparenting. Kalau Iya. kan lingkungan yang baik membuat kita menjadi baik. Lingkungan yang jelek membuat kita juga menjadi jelek. Kalau anak-anak kita di lingkungan yang baik, maka dia menjadi anak yang baik. Good. Karena kan salah satu acara kita tanggal 15 Maret itu yang onsite itu kan reparenting ya. 2 narasumber. Dan aku bisa lihat ini salah satu jawaban yang sangat luar biasa sekali bisa disambungin dengan parent safe. Karena kalau nggak orang nanya kan, Pasti merger ya kayaknya. iya. Karena orang Kayak nggak Java nanya. Jazz begitu kan. Iya. Untuk satu hal yang besar kan. Orang kalau misalnya untuk keberatan gitu. bertanya, oke, kita sadar
dari keresahan ini dan kita menyadari kita harus reparenting gitu. Kalau yang satu kan lebih ke education ya. Tapi kalau ini, oke, what should I do? Ya ini gitu. Pak Yo, aku lagi mikirin, I'm still processing tentang lingkungan ya. Karena orang tua tuh kan bukan CCTV kan orang tua. Ya. Jadi misalnya dia masukin misalnya anaknya di sekolah A misalnya. Tapi tiba-tiba ada few students gitu yang tiba-tiba yang punya bad habits gitu misalnya. Itu gimana ya kayak gitu-gitu ya? Ya lagi-lagi kan tempat kursusnya atau sekolahnya kan yang akan memfilter kan untuk balik ke yang seharusnya. Jadi walaupun pribadi-pribadi itu perlu dilayani gitu, perlu diluruskan, tidak masalah kan butuh waktu gitu. Tapi pada akhirnya kan bisa saling. Saya punya sekolah di Palembang. Ada beberapa anak-anak yang perlu dilayani dengan baik, unik lah gitu ya. Ini Palembang ini. Ada karena penglihatan, ada karena kecerdasannya agak sedikit lambat dibanding teman-teman. Nah, karena lingkungan itu sistemnya sudah dibuat, itu secara otomatis teman-temannya itu bisa mensupport dia, ngebantu dia, bukan membuli. Bully itu karena apa? Karena sistem juga. Nah, kenapa mereka bisa mensupport temannya? Karena sistem. Jadi yang butuh bantuan tadi, dia sangat menikmati di lingkungan tersebut. Gitu. Nah, jadi tentu orang tua akan lagi-lagi jadi filternya kan. Jadi dia akan lihat, lingkungan ini misalnya ke mana? Ke sekolah atau ke tempat kursus cocok nggak buat anak saya? Sama di parent safe itu juga kami memfilter siapa aja yang bisa jadi vendor di parent safe tersebut. Jadi mitra kami gitu. Oke. Jadi harus sevisi tentunya ya. Jadi ini parent safe nih nggak cuman untuk anak-anak mau orang tua ya. Sekolah-sekolah juga perlu ya? Perlu. Guru, karena guru juga kan bagian dari orang tua gitu ya. Tidak ada profesi apapun yang bukan orang tua gitu ya. Nah, profesi apapun kita orang tua. Kita punya anak gitu. Kita juga punya. Tapi kalau kerja sama dengan sekolah dan guru itu gimana maksudnya korelasinya dengan parent safe itu? Untuk bisa kerja sama. Platform. Saya juga bermimpi ada sekolah berbentuk platform. Sehingga tidak ada gaps antara sekolah di kota besar dengan di desa-desa kecil. Karena guru di kota besar itu bisa ngajar lewat sebuah platform, tentu dibantu dengan teknologi untuk anak-anak di desa-desa kecil. Wah, ini bagus buat guru-guru juga ya. Iya. Karena guru-guru kan suka ada kategori ya. Misalnya guru TK, guru SD, guru sekolah minggu. Sebenarnya kan guru-guru aja. Guru kan? aja. Kayak di Jepang gitu, sensei ya sensei. Semua guru dipanggilnya sensei. Jadi sekarang kita sedang ngelatih guru supaya punya mindset not as a teacher, but as a facilitator or content creator. Nice. Jadi kan sumber belajar itu kan banyak sekarang, sangat banyak. Kalau kita hanya berharap siswa kita tuh dapat sumber belajarnya dari kita, wah kita ketinggalan. Anak-anak kita tuh belajarnya cepat sekali dan bisa dapat dari mana saja. Kalau kita berpatok dengan gaya dulu waktu kita jadi guru ngajar gitu, nah itulah yang terjadi, guru kencing berdiri, murid kencing berlari karena ininya lebih luas dunia anak-anak itu lebih luas gitu kan. Nah jadi biarkan kita menjadi fasilitator untuk anak-anak kita untuk menemukan sumber pembelajaran yang tepat buat anak kita. Kita jadi filter yang baik. Nah, jadi kita guru menjadi mitra orang tua jadinya, mitranya parents gitu. Jadi dia sebagai fasilitator. Nah dia juga sebagai content creator. Nah harus seperti ini bikin konten ya. Nah kontennya tentu konten-konten pembelajaran. Nah sehingga nanti
Indonesia itu akan banyak sekali sumber-sumber pembelajaran yang diciptakan oleh guru-guru yang as a content creator tersebut. Wah, anak-anak Indonesia akan cerdasnya luar biasa. Nah, kalau kayak sekolah-sekolah sekarang itu bukan memang sebagian ya, kalau kayak anakku kan banyak cerita itu gurunya tuh sebagai fasilitator juga ya. Jadi ada memang materi yang memang sudah ditetapkan, tapi dia juga memfasilitasi untuk anak-anaknya untuk mencari informasi di luar karena mereka tahu dari apa yang mereka sudah berikan itu masih ada added lagi yang lain yang mereka harus gali lagi di luar gitu. Betul. Tapi kalau yang as a content creator aku belum tahu kayak gitu. Tapi kalau sampai fasilitator nih, aku udah lihat sekarang udah arahnya semua ke sana kayak sekolah-sekolah yang international school, international, itu seperti gitu. Mengembangkan tuh anak cari informasi, gali lagi, dia kasih referensi-referensi link. Waktu guru itu mendapatkan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi banyak orang, lalu kemudian dia adopt dan bikin sebuah konten, kan luar biasa. Oke. That's menarik. Iya. Nah, yang tadi Pak Yo bilang sekolah berbasis platform itu udah pernah ada di luar dan bagaimana mengakreditasinya kalau sekolah berbasis platform? Kalau homeschooling sudah mulai ada akreditasi, harusnya yang ini lebih bisa diakreditasi. Oke. Ya. Ya, jadi tinggal aturan kan. Ya. Kalau misalnya kita mau lebih maju, why not? Ya sekarang aja kita bisa belanja dari mana saja lewat platform dan itu jadi lebih efisien kan? Ya, betul. Dan memang ada ini sih mall pada tutup gitu ya. Tapi itu lebih efisien. Saya membayangkan kalau misalnya sekolah nggak perlu gedung yang besar. Wih, kita semua di ruangan ini bisa punya sekolah dong. Kalau kita semua punya sekolah, peluang anak Indonesia jadi lebih cerdas, lebih tinggi. Karena sama sekolah juga dengan rohani dong ya. Iya, Nggak perlu gedung. Semuanya kan kayak sekarang kayak wah ya ini Markus di bib ya nanti. Iya kayak gitu misalnya conference itu kan juga sekarang udah bisa kayak Zoom conference kan. Gitu nggak dibatasi tempat kan. Betul. Mau yang 300, mau 500, mau seperti itu. Iya. Ya, motivator speaker juga menjual untuk acara-acara juga semua juga betul. by aplikasi, Iya. by platform gitu. Jadi siapapun bisa ngajar deh. Dia misalnya, jadi saya ada anak murid saya dulu, sekarang jadi penyiar salah satu TV swasta. Dia bisa ngajar. Dia jago public speaking, dia bisa ngajar public speaking. Iya. Siswanya bisa dari mana saja. Iya. Kan keren kan? Iya. Jadi profesi apapun bisa jadi guru Iya. lewat Ya. platform. Iya. Jadi sekolah itu dalam bentuk platform. Iya. Kalau fatherless gimana ya? Parent safe ngelihat fatherless generation yang terus-menerus terjadi gitu loh. Ya, Apakah karena kultur di Indonesia atau karena gimana ya? saya pikir bukan cuma masalah di Indonesia ya, hampir seluruh ayah, bapak mengalami hal itu gitu ya. Jadi kita mau dikenal jadi ayah yang baik atau ayah yang kejam gitu kan? Kejam itu bisa jadi kita nggak punya waktu buat anak-anak kita gitu ya. Kita terbatas untuk anak-anak kita. Saya waktu anak-anak masih kecil, selagi saya masih di rumah gitu ya, secapek apapun saya berusaha untuk antar mereka ke sekolah. Saya nggak pernah cari driver. Saya sendiri yang antar mereka ke sekolah tiap pagi. Atau kalaupun saya nggak sempat, istri saya tentu. Tapi itu sangat jarang. Kalaupun mereka kembali dari sekolah, saya yang harus jemput dia, atau istri saya yang harus jemput dia. Dan kita happy gitu. Kita berharap apa yang kita buat untuk anak-anak kita itu pasti dituai di hari
di hari tua kita dan mereka akan melihat figur-figur orang tua yang memang hadir di dalam hidup mereka. Nah, kenapa sampai fatherless ya? Karena mungkin faktor jarak gitu ya. Maksudnya jarak bukan berarti kan sekarang kan banyak gitu ya. Kadang-kadang kita duduk makan bareng di resto gitu ya. Tapi masing-masing pegang handphone, asik dengan handphonenya sendiri. Betul. Katanya apa? Quality time. Tapi masih megang handphone masing-masing. Kan itu mereka ngobrol di sini. Sebenarnya ngobrolnya lewat sini. ngobrolnya Mau makan apa? Sebenarnya ngobrol. Oh iya. Mau ada gaya sekarang gitu. Zamannya beda gitu. Enggak, tadi pertanyaannya JC juga aku lagi mikir perannya parent safe itu untuk fatherless generation. Apakah udah dipikirkan untuk si parentsnya yang sempat gagal menjadi orang tua yang baik atau anaknya yang kehilangan orang tua. Ini aku contoh dari sendiri ya. Aku bilang, contoh, aku dari umur 3 tahun udah gak punya orang tua. So, sampai hari ini pun aku tidak pernah bisa merasakan dan tahu punya orang tua kayak apa. Karena nggak ada memorinya kan kalau sebelum. Karena aku dibesarkan sama oma opa. Tapi oma opa waktu aku 19 tahun udah meninggal. Jadi sampai hari ini honestly aku nggak pernah bisa tahu punya orang tua. Jadi orang tua iya, tapi punya orang tua tuh kayak gimana nggak tahu. Nah, Safe membantu. tapi kan ada anak-anak yang karena seperti itu bisa hidupnya bisa berantakan seperti gitu karena fatherless gitu ya. Yeah. Bisa pilihan kan kembali lagi, ada yang bisa ke jalan yang benar, ada yang salah, ada yang akhirnya kecewa dengan kehidupan karena fatherless itu. Tapi gimana tuh untuk ngatasin anak-anak yang seperti itu? Dan juga orang tua yang sempat gagal menjadi orang tua, tapi di parent safe ini mereka bisa diarahkan lagi untuk kembali. Karena my dad, at the end of the days, tetap aku bisa jadi bangga dan dia bisa, at the end of the day, bisa jadi orang tua yang baik. Dari orang tua yang tidak peduli, yang meninggalkan, tapi bisa menjadi orang tua yang menginspirasi. Sehingga I can be who I am now, it's just also because of my Kan dad. tadi saya bilang ini jadi komunitas gitu. Jadi begitu ada kan guru terbaik itu kan pengalaman. Jadi ada Sharing-sharing kayak gini, salah satu orang tua yang punya pengalaman berhasil, dia bisa sharing. Nah, itu menginspirasi orang tua yang lain. Atau yang juga mau sharing kegagalan dia supaya kegagalannya tidak diulangi oleh orang tua yang lain. Kenapa tidak gitu? That's good. Jadi ini jadi sebuah komunitas. Tadi saya berpikir tadi, ya betul juga ya. Mungkin juga karena habits-nya di Indonesia tentang fatherless tadi ya. Karena kalau ngurusin anak di rumah, biasanya kan mama. PR, komunikasi orang tua ke sekolah, mama. Jadi kalau saya punya sekolah, kursus, yang ini mama lebih banyak memang. Ambil raport mama. Sulit cari orang tua dengan lengkap. Baca report sidik jari, mamanya. Oh, papanya mana? Nah, biasanya kadang-kadang kita sampai harus rekam. Karena ini penting loh. Gitu. Kita rekam, kasih papanya dengar. Walaupun kita nggak yakin dengar nggak. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita refleksi, mana ya lebih penting ya? Anak kita atau pekerjaan kita ya? Masa kita nggak bisa sisihkan sedikit? Nah kadang-kadang mengelola kesibukan itu kan penting. Karena kalau aku lihat itu yang berlaku itu sebenarnya di generasi baby boomer sama generasi X. Karena itu memang ada bagi tugas. Jadi kayak yang laki cari nafkah, yang si perempuan ini lebih fokus untuk anak. Tapi kalau generasi milenial, dua-duanya itu mereka udah sama-sama saat ini. Jadi mereka kerja sama-sama, parenting sama-sama. Jadi jangan-jangan bukan cuma fatherless lagi. Iya. Fatherless jangan. Karena sekarang seperti itu mereka yang tadi ya dibilang pembagian tugas itu kan generasi X, baby boomer seperti itu. Makanya akhirnya kalau sudah seperti ini, artinya lingkungan dan latihan tadi itu sangat punya peran penting. Kalau salah ya salah gitu. Oh, menarik sudah ya. tuntutannya kan seperti itu sudah. Oke, let's say I'm the parents yang memang harus reparenting karena menjadi parent yang kurang tepat untuk melakukan.
harus kayak gimana. Tapi hari ini aku find all the answer, maksudnya dengan kolaborasi dengan Parent Safe ya, yang memang punya hati untuk seperti itu, gitu. Baik untuk anaknya dan parents ya. Yang jelas kita ngelihat banyak orang tua, mungkin termasuk kita, sedang galau gitu kan. Dan kita sering berjumpa juga dengan generasi di bawah kita mungkin gitu ya, yang sudah nggak tahu lagi membuat apa untuk anak-anaknya. Dan tapi benar juga yang tadi si Jesse juga bilang, gimana dengan fatherless? Dan waktu aku share, jadi yang Pak Yo bilang, ya benar, di dalam komunitas ini bisa saling sharing. Nah, aku kan bisa bagikan gitu. Aku sebagai anak yang tidak dibesarkan oleh orang tua, tapi gimana my roadmap-nya gitu untuk mengatasi itu. Dan my dad juga yang sempat ninggalin. Tapi bagaimana perannya dia bisa balik lagi, bisa menjadi orang tua yang direspek, orang tua yang inspiration. Betul. Nah, kalau kita bisa cerita gini kan, bisa, ya itu jadi terjawab gitu, the parent safe-nya itu. Lama-lama komunitas itu jadi sebuah ekosistem yang hidup. Kan? That's good. Dan itu menjadi sebuah kebaikan untuk That's amazing. negara ini. untuk bangsa ini. So happy banget. Lastly itu ternyata aku lihat tadi ada satu dan beberapa yang udah viral yang sampai 7,2 juta ya. Itu yang di parentsafe.asia itu benar-benar bisa membawa dampak yang luar biasa buat orang tua. Dan ya, we are so grateful. Dan Iya, kan banyak contoh tadi kan banyak yang beranggapan dan menganggap benar bahwa iya kalau kita susah jangan dong anak kita juga ikut susah. Kalau kita sudah diberkati gitu ya, masa anak kita juga sama harus mengalami. Kita lupa yang membentuk kita itu kan prosesnya, kesulitannya, tantangannya. Kan bukankah itu yang membuat kita jadi seperti sekarang ini? Loh, kok malah itunya yang disingkirkan dari anak kita? Ya, prosesnya. Ada seorang chef terkenal, dia memutuskan kalau dia nanti meninggal, dia nggak kasih semua asetnya untuk anak-anaknya. Menurut Pak Yu gimana? Salah dia. Raja Wali itu kan bisa terbang tinggi kan karena induk si Raja Wali itu kan lepasin dia pada saat latihan di atas alam pegang terbuka. lepas. Anak itu kan mengalami yang namanya ketakutan yang luar biasa, ya. Angin yang deras untuk membentuk dia itu kan. Tapi kan yang lo maksudnya yang aku maksud tadi seorang chef terkenal nih. Dia memutuskan kalau dia meninggal dunia, dia nggak akan kasih asetnya ke anak-anaknya. Ya malah dia kasih untuk supaya berproses gitu malah. Iya, dia kasih buat charity nanti kekayaannya dia. Ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Itu ngomong lagi enggak siapa lo kasih ke gua lah gitu. Kalau nggak kasih ke anak lo kasih ke gua gitu. Iya kan? Daripada nggak kasih ya, kita bisa melakukan sesuatu di parent safe gitu. Dia soalnya tadi juga mengutarakan curahan hatinya kan. Jadi jangan-jangan ini dia punya aset-aset. Kita calling notaris dulu. Iya. Kita bagi-bagi dulu kan ngomong. Lumayan cuma dikasih anaknya kasih kita. Iya. Pak Yo ada pesan nggak buat orang tua yang lagi berjuang mendidik anak-anaknya? Ya, jadi setiap waktu itu memang punya kesulitan masing-masing gitu ya. Dan memang tidak ada jawaban yang pasti. Ya, orang tua terdahulu pun dihadapkan dengan pengalaman yang berbeda, belum tentu dia dapat memberi solusi yang baik. Tetapi paling tidak kita bisa menarik benang-benang merah dari setiap pengalaman-pengalaman yang di-sharingkan untuk menjadi sebuah komunitas yang besar di Indonesia. Makanya kami berpikir dengan platform ini biarlah jadi wadah gitu ya, wadah komunitas, kemudian jadi sebuah ekosistem yang membuat bangsa ini lebih baik ya, yang orang tuanya memang bukan hanya prioritas dengan pekerjaan ya, tapi juga prioritas dengan anak-anak mereka di rumah. Kan kita kerja juga buat mereka, buat anak-anak kita gitu ya. Jadi kenapa tidak fokus untuk apanya ya? Untuk anak-anak kita gitu. Jadi mudah-mudahan platform yang kami buat ini yang akan segera kami launching ini bermanfaat bagi banyak orang tua ya, dan bukan cuma pastilah
orang tua milenial atau anak-anak Gen Z, tapi generasi-generasi di atasnya pun bisa ambil peran serta supaya kegalauan ini menjadi segera mendapatkan jawaban-jawaban untuk Indonesia yang lebih baik. Amin, amin. Jadi sebagai penutup kita sebenarnya selalu di dalam podcast ini ada 2 pertanyaan. Satu JC yang akan tanya, satu aku yang nanya. Pertanyaannya sebenarnya mengenai temenan. Makanya temenan podcast kan namanya teman podcast. Di dalam perjalanan Pak Yo ini punya nggak sih teman-teman yang benar-benar support system yang pada saat waktu Pak Yo sempat jatuh atau apa benar-benar dia support sampai hari ini, atau ada pengalaman yang dulunya teman pas waktu kita lagi down itu ditinggal, sehingga orang-orang ini bisa tahu pentingnya kita punya walaupun nggak big circle but a small circle yang benar-benar bisa membangun, menerima, mendampingi. Setiap waktu tuh pasti kita punya mentor-mentor ya. Iya. Oke. Dan setiap waktu itu kan pasti punya kesulitan yang berbeda. Nah kita itu memang kita nggak tahu. Kayak kita nonton film gitu kan. Kita kan nggak tahu cerita 5 menit ke depan gitu. Kita juga nggak tahu dong 1 tahun, 2 tahun ke depan kita mau menghadapi apa. Nah jadi kita waktu menghadapi itu sebetulnya mentor terbaik itu adalah pengalaman sih. Memang akan ketemu teman-teman yang mensupport dan itu saya yakin memang sudah difasilitasi oleh yang di atas ya. Tuhan sudah siapkan itu di dalam proses itu. Jadi saya belajar dari seorang hamba Tuhan, seorang pastor, dia pesan cuma 1 kalimat, keep your eyes only look to Jesus. Jadi dia bilang kesulitan apapun, fokus sama Tuhan saja. Jadi kita nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir, kecewa gitu dengan kondisi dan keadaan atau dengan orang lain, karena mata kita cuma fokus kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang menjadi fokus kita, kan solusinya kan pasti selalu ada dan kita nggak pernah takut dan khawatir. Gitu. Jadi intinya dalam menjalankan perjalanan kehidupan untuk mencapai sebuah tujuan, ada sebuah proses yang dipercayakan Tuhan, dan dalam proses itu Tuhan pasti akan percayakan teman-teman untuk mensupport, mendampingi. Selama kita selalu fokus kepada yang di atas, Tuhan pasti ada kekuatan untuk kita bisa mencapai tujuan yang kan kayak film tadi kan ada akhirnya film hidup kita ini. Jadi akhirnya kan kalau yang sudah lalu kan kita bisa lihat ke belakang. Oh lewat juga kok. Iya betul. Kalau itu memang kalau kehidupannya, tapi kalau film Netflix saya nggak suka dibocorin sama dia. Jadi dia bilang, nonton filmnya bagus nih, oke, aku udah mau nonton, terus dia ceritain terus, jadi aku tahu episode berikutnya kayak apa gitu. Jadi ya gitu lah. Cuma kalau kehidupan kita nggak tahu, tapi kalau lagi nonton ini suka ngebocorin. Oke. Alright, thank you. And salam It's juga. time for Salam dulu. salam buat sama Pak James. Pak James sama sama Ben. sama Pak Ben Terima juga. kasih. Sukses buat kalian bertiga. Amin. Jadi berkat buat orang tua dan juga anak-anak. Alright, it's time for food Testing. Oke, Wah, ini ikan pindang patin Palembang. Palembang. Gitu. Emang ada pindang patin selain Palembang? Atau memang ciri khas pindang patin itu dari Palembang? Iya, ciri Sebenarnya? khasnya dari Palembang. Ciri khasnya Palembang. Oke. Terus ini dari Palembang. pempek tok. Iya, dari pempek tok. Wow, pempek tok ada di Gading Serpong, guys. Guys. Gue ngomong ini dulu. Sama semua nih. Ini ada nanasnya nih, jadi ciri khasnya. Iya. Iya, nanas. Sama seperti cuka pempek tok. Itu pakai pempek nanas. tok itu one of the best ya. Jadi pada waktu diperkenalkan kita food testing itu sampai banyak. Iya. Ada jutaan orang yang bertanya sama saya gitu. Jutaan ya. Ayo makan. Enggak, itu benar-benar enak banget gitu. Betul sih. Jadi waktu habis naik ininya di podcast, di posting, memang minggu-minggu itu langsung bludak.
penjualan. Iya. Ini biasanya makannya nasinya dipisah atau kadang-kadang kita campur sama Sebenarnya dicampur, dipisah. 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 Jadi dia kuahnya kan terpisah itu. Ini kalau ada tamu seperti ini terus kita bisa makan enak begini terus waduh luar biasa nih. Jadi kuahnya, jadi dia biasanya ngasih dengan ininya terpisah. Dipisah Enak banget. ya. Dan dicampur sama nanasnya ini juga jadi seger ya. Ya, kemanginya juga ini ya. Kemanginya berasa sekali. Ya. Salah satu Andalan. Andalannya. Taste-nya jadi Soalnya seperti ini. kalau bikin pindang patin, kalau kemanginya gagal nih. Gagal. Ya, Karena memang taste-nya kan utamanya kayaknya kemanginya ya. yes, betul. Ada sama tomat juga ya? Iya. Sama ada piringnya. Lu ada piringnya nggak? Enggak gua. Gua pakai daun nih. Ya, iya. Kemanginya berasa. Ikan patinnya nih, aku tuh suka rada nggak cocok sama rasa tanah, Pak Yo. Oh, iya. It's a little bit ada rasa tanahnya. Ini A little bit. harusnya memang kita tuh dapat ikannya itu dari bukan dari kolam, bukan peliharaan gitu ya, tapi memang dari sungai. Nah, kalau dia dari kolam biasanya kerasa gitu. bau Iya, tanah. iya. Ya, ini little bit. Iya. Little bit. Dan memang kalaupun dia dari kolam, kalau kita tahu cara membersihkannya, agak hilang lah. Betul banget. Tapi ini ikannya sendiri dari Palembang? Enggak. Oh enggak, dari sini. Tekstur ikannya juga luar biasa lembut. Kemanginya sih yang juara. Kemanginya. Karena kalau bikin pindang patin kemanginya gagal semua. Roadmap-nya gagal. Bukan pindang lagi ya. Dia, Pandang. dia ikut Father Save, makanya juara dia. Father Save. Father Save itu apa? Ya ini buat Makan. komunitas pindang. Makan. Di situ standar ikannya beda. Hmm. Karena beberapa kali ada produk juga kita review, kalau ikan yang bukan ikan timur selalu pindangnya berbeda. Jadi kalau kita orang yang Jawa, Jakarta itu makannya biasa, Kak Desi beda. Nah, waktu kita cari bahan baku, itu ternyata di online tuh bisa 3 sampai 4 grade. Iya sekarang. Ikan maksudnya? Iya. Ya. Jadi Aku mungkin apa ya? Aku mungkin dari lahir kebiasaan makan ikan tuh Bali ke sana. ya karena Bali, berbeda. NTT, Iya, ke Sulawesi, timur. Maluku, ke timur Ke gitu. timur. Memang berbeda. Kupang, Iya. Ya, ikan Ambon. freshwater fish-nya aja beda. Manado. Freshwater prawn-nya beda. Benar, beda. Sulawesi. Sungai-sungainya beda ikan sama udangnya gitu. Nah, kita bikin pempek bawa ikan dari Palembang lalu dibikin dengan Ya. ambil dari sini lalu beda. beda rasanya. Iya, makanya. pasti. Iya. Pasti. Apalagi freshwater kan, dari sungainya pasti beda. Iya, Ya. beda. Lingkungan. Lingkungan, benar. Lingkungan dan L-nya. Masuk. So, Lingkungannya L-nya di mana? Hah? Gitu, L-nya di mana? Walaupun sama-sama- Lahirnya tuh ikannya sama-sama pindang. Walaupun kan sama-sama ikan tenggiri, ternyata tetap saja hasilnya berbeda. Ya kayak gurame-gurame di Bali gitu, mostly hidroponik. Jadi benar-benar rasa tanahnya tuh zero. Zero banget. Tapi kalau lingkungannya kurang nyaman, tapi bisa dilatih nggak tuh ikan-ikan pindangnya supaya jadi enak? Datengin pelatih. Iya. Aduh, ini kemanginya enak banget sih tapi. Kemanginya nih, wah top ini. Aku pokoknya 9,2 dah, gitu. Ini enak banget. Udah wajib untuk dicoba lagi ikan pindangnya. Aku 8 dari 10. Gitu.
Walaupun ikannya dari Jakarta atau dari sini, bukan dari Bali lagi, dari Palembang, tapi tetap oke banget. So good. Wah, thank you banget Pempek Talk. Yang mau langsung ke sana ada di Gading Serpong, ada di Google, ada di Waze. Langsung ke sana. Empek-empeknya juga enak. Wah, luar biasa. Empek-empeknya hari ini juga ada, tapi kita nggak food testingnya. Iya, karena sudah di Tapi food kan testing. sebenarnya yang bakar nih. Ada yang bakar Ada ya? sama yang crispy. Oke, Oh, wow. ada empek crispy. Nanti di episode Cannot selanjutnya. wait. Gitu. Sama apa? Ayo, thank you banget. Frozen ya? Buat mau imlekan ya? Sudah digoreng. Thank you banget Pak Yo. Ayo, thank you Thank so you much. banget. Thank you so much. Thank you. Sukses buat Parent Safe Amin. Asia. See you.